menerima nasihat malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wa la tamutunna, dan jangan kamu meninggal kau mati sesuai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Ini ayat ini mengingatkan kita agar hidup ini bisa mempergunakan nikmat Tuhan, bahwa kita adalah titipan Allah dan takkan selamanya hidup. Kita kalau lalai menggunakan nikmat Tuhan ini, maka termasuklah kita akan merugi. Karena ibaratnya diriku lama jalan dek, tambah rumah berkurang kesehatan dicampur pada Allah. Ya tak. Wa man yu'abbiru naqisu fil khalqi afala yaqin. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah akan kurangi, ambil nikmatnya itu sedikit demi sedikit. Afala yaqin, apakah mereka tidak berpikir? Kalau tentang pembukaan surat Al-Baqarah itu Pak, Allah yang mengetahui maksudnya memang. Namun kalau kita jadikan sebagai nasihat untuk ayat Quran yang tersirat dalam kehidupan awal. Pertama, manusia itu diberi amanah oleh Allah seperti alim. Berjalan semua manusia lah mulai membengkok seperti huruf lam. Jadi nikmat Tuhan kau semakin lama untuk umur awak panjangnya dekat Tuhan, umur awak bertambah semakin kuat Pak. Tetapi diambil oleh Allah kembali berbalik ketik. Berlanjut umur kita, lihatlah tanda-tanda ayat Quran yang dalam diri kita yang tersirat yang tersurat di dalam Al-Quran. Yang tersirat adalah yang kita bawa di jalan, yang kita berjalan ini, yang ada pada aqdul jasad, yang terlihat oleh pandangan mata, agar kita berpikir bahwa ayat Quran itu adalah memberi tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berlanjut umur manusia Pak. Kita carilah diri awak. Kok biasanya bapada awak licin Pak, lah mulai menyempit. Kok pai kama saji kok Pak yang biasanya lurui ya kanyo. Lurui mulai beko Pak. Laba tambah muka alah mulai mereka. Kok kuli ala kandua, mato ala kabua, salimu ala tabudua, duduk ala maunjua, dak lamu makan bubur, sudah tu masuk. Berlanjut umur manusia, Allah tak calakkan, Allah haluk tamikoi. Lah seperti ini sampai tumbuh manusia kok Pak, ana waktu bongkar ke dunia kok. Itu menggambarkan titipan Allah akan diambil oleh Allah. Pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabut. Nikmat kesehatan, nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Dan kalau kita tak mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain, solat sebelum disolatkan orang lain, sebelum kita pergi ke kampung yang terakhir. Karena pada hakikatnya manusia itu yang diberikan titel yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Dan takwa adalah titel yang paling tinggi. Dan pangkat yang terakhir adalah almarhum almarhumah.
tahu Ibu Bapak, Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias alamati. Itulah kampung kita yang terakhir. Namun ini jarang yang disadari oleh manusia. Ketika manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu dari 153 sampai 156 itu, ada 4 hal yang menghalangi manusia hakikatnya dalam menghadapi hidup di dunia, dalam jalan menuju Allah. Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kebahagiaan sering membuat manusia lupa kepada Allah. Karena pada hakikatnya manusia itu hidup di dunia tak pernah mengenal rasa puas. Ya bukan? Udah dapat uang berlipat, ingin rumah bertingkat. Udah rumah bertingkat, ingin mobil berkilat. Udah mobil berkilat, ingin istri 4 kali 4. Begitu dan begitu selanjutnya. Sampai kapan manusia itu merasa puas? Hatta zurtumul maqabir, sehingga datangkan ke liang kubur. Latibo di Desa Percacingan tadi lah seperti huruf mim tadi lah tercelantang. Itu baru tunggu penyesalan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mukminun. Jika kamu melihat hamba yang berdosa tertunduk kaku ketakutan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na na'mal shalihan inna mukminun. Maka kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Kadang-kadang dalam dunia kau awal lupa bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mencabut. Apa dihagit kesedihan, kanker, kantong kering. Kadang-kadang Allah menghalalkan segala cara, menghalalkan perkara yang haram, menghalalkan perkara yang halal, membalik-balikkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merangkai Allah dalam tubuh. Bahkan kadang-kadang kehilangan harta, kehilangan rumah, Allah ejek-ejek surang sampai ke rumah sakit lagi. Itu artinya ujian, kecemasan, ketakutan dan kerusuhan kadang-kadang membuat kita hilang ingatan kepada Allah. Ya Bapak. Padahal Allah ada tempat mengadu bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah atas izin Allah. La tata'arraqu syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Kau boleh berkata padi baca pala dalam perahu, kau boleh berkata hati kerana Allah Ta'ala membantu. Jadi meninggal, hidup dan kehidupan kadang roda di atas, kadang roda di bawah, itu Allah yang menguji. Nah, kita lupa tugas kita bahwa nikmat Allah, bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak manusia dibuat stres Ibu Bapak. Nah, oleh karena itu manusia menyembah harta, menyembah tahta, menyembah wanita karena dunia membuat manusia lupa kepada Allah. Anak ayam ada 9, mati cilik tinggal 8. Hancur badan kembali ke kapan, tunggu penyesalan kalau ada amalan. Lah tiba kematian kau Bapak, tu baru manusia kau banyak menyesal. Kalau tahu manusia sakit senangnya kematian kau, kalau bagi orang yang beriman yang mampu pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya, maka meninggalnya dalam husnul khotimah, maka meninggalnya dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meninggalnya seseorang itu sesuai dengan kebiasaan hidup. Jadi kalau kematian itu Pak, kalau membuat diri kita sadar, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau ingin membuat diri kita sadar, lihatlah kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah jadikan pembelajaran untuk apa? Ahsanu amala, agar manusia berbuat baik
dapat mengambil pelajaran wa huwal azizul ghafur. Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Acah mencari kematian itu Bapak, ada orang tu meninggal senyum persaudaraan. Itu orang yang biasakan mengucap la ilaha illallah, itu orang yang biasakan bertasbih, bertahmid, mengingat Allah. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ada orang yang meninggalnya matul terbelalang, didata dilang cilik ke kakaknya, la ilaha illallah. Ibisian la ilaha illallah, cari-cari dan nyebut mencoba. Karena membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupannya, jarang dia baca, jarang menyebut yang berkaitan dengan nama Allah. Sehingga cari-cari dan nyebut mencoba. Jadi ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau tahu awak mencari kematian itu bahkan yang diubah hidup bau di loson sang ba itu sakitnya mati ba ditusuk 1000 jarum ba itu sakitnya mati yang dikubat hidup bau di lesun sang bak itu sakitnya mati bak ditusuk 1000 jarum. Itu cara terikat Pak. Dibalakan yang kau yang pisau silat, kemudian ditarik dalam keadaan sunsang, dalam keadaan paksa, terkelupas rasanya, pelaping kulit daripada daging itu dalam keadaan sunsang, dalam keadaan paksa, bahkan dipermainkan oleh malaikat. Bagi orang yang suka permainkan agama, jikalau orang itu tidak membiasakan dekat kepada Allah, maka Allah takkan dekat padanya. Dia diambil mereka. Kau ada dapat je. Jadi kalau tidak ada persiapan dalam menghadapi kematian, hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa penghormatan. Oleh karena itu, malaikat Jibril berpesan dengan 5 nasihat. Jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 asyiah. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasul dengan 5 nasihat untuk umatnya. Yang pertama, ya Muhammad, ismasyita fa innaka tayyib. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Nah, untuk kita agar mengenang akan mati, maka lihatlah kematian itu. Maka intisarinya selama hidup di dunia, maka peganglah nikmat Tuhan, titipan Allah dengan baik. Al-Anfal ayat 27-28 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan disia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya amwalukum, anak-anakmu, wa auladukum, hartamu, bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bahwa sesungguhnya di sisi Allah itu juga ada pahala yang besar. Jadi harta, kemudian anak-anak kita bisa menjadi fitnah di belakangnya nanti dikala kita menghadapi kematian. Ya saudara, bisa pula menjadi pahala yang besar. Maka jangan sia-siakan itu, kata Allah Bapak. Jadi menjelang kita menghadapi kematian, pegang agama amanah Allah, diri kita. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari nan suatu hari nanti mulut kamu dikunci, yang bicara tangan, kaki kamu menjadi saksi dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi awak kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Oh, kami yang kau tak pernah sujud, Allah hancurkan kepalanya. Tabalaga ya ahli dunia, celakalah itu wahai ahli dunia. Rumah dekat dengan
al-khawfu minal jalil, rasa takut dengan kebesaran Allah, dengan titipan Allah yang kita bawa kemana-mana. Nafas ini Allah yang beri, dayung nadi ini Allah yang beri, pekerjaan Allah yang memberikan kesempatan angin bersiup untuk kita bisa berjalan beraktivitas. Ia tidak lupa. Namun ketika kita berada dengan panggilan Allah, 10 kali kata azan berkumandang mengiru undangan Allah itu, marilah menuju kemenangan. Kata kemenangan kau Pak, hakikatnya innalil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu Allah berikan kemenangan surga baginya. Ikut surga bagi kalian. Capeklah menuju kemenangan, ambillah absen di masjid untuk menemuiku. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat apabila ia dekat padaku. Jadi kalau awak ingin dekat kepada Allah, dekatkan hati kita. Jangan tulikan telinga kita dengan ayat Quran yang tersurat dan tersirat. Oleh karena itu 10 kali kata kemenangan oleh Allah, Allah berikan lewat Bilal kita berkumandang dan bergema. Apakah kita sumum bukum yang pamla yang jun tuli bisubuta nak doraso dengan diri awak. 5 kali lewat kata ikomat, kata kemenangan itu kaya lupa, berjumlah 15 kali. Kalikan dalam sebulan, kalikan dalam setahun. Ikut surga ambo janjikan, ambo rindu kepada engkau wahai hambaku. Itu kata hakikat undangan Allah. Namun dakwah acukan, maka semuanya itu yang di dalam diri kita itu mengutuk diri kita. Tabalaka ya ahlu dunia, celakalah engkau wahai ahlu dunia. Ibu bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Hakikatnya pesan yang tersurat di sini adalah ismasyita fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Menjelang mati itu persiapkan diri. Karena lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kamala badan akan dilarikan. Ya Pak. Oh beko lah, Pak malaikat. Sudah ilai doa salah. Tapi kali ambo kami lantu, ambo ke korban. Dah aduh Pak. Yang tua mati, yang rejo mati, yang gero mati, bawi lungga mati, gigi tangga mati, Pak Ustad mati, Pak pengurus mati, sadua layak mati. Halenok semua. Oleh karena itu kita akan mati, tak pandang waktu, tak pandang yang raja, yang pangkat, pejabat dan segala macamnya. Oh kok Pak pejabat atau besok sudah meninggal? Tidak ada. Kok boleh bahkan tak padi pecah balak dalam perahu, kok boleh kan hati kalau Allah Ta'ala melakukan. Mumbang jatuh, kelapa jatuh, harus siap kita dengan segalanya. Oleh karena itu menjelang kematian itu apa yang perlu kita persiapkan? Anak saleh, anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Itu nak perlu persiapkan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, akan Allah lihatkan kebaikan itu. Wa in asatum falah. Dan jika kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu nantinya. Makanya kata Rasul, kata malaikat pesan yang kedua adalah wa'mal masyita ya Muhammad fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, ingatlah pesanku ini. Perbuatlah semasa di dunia sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan menerima balasannya. Suatu saat kita akan menerima balasan apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Kalau kita peduli dengan anak kita, maka suatu saat ketika kita tutup mata, ala barangkit dari dunia ku buka ke kampung lain, maka anak akan peduli dulu. Kalau kita tak peduli dengan anak dan keluarga kita, maka anak dan keluarga kita tak akan peduli pula dengan kita. Kalau kita peduli dengan keluarga dan sanak saudara kita, maka sanak saudara kita akan peduli pula dengan kita. Maka hakikat solatku mengajarkan lupa salam ke kanan, salam ke kiri.
lah sudah awak niat karena Allah dengan angkat tangan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala tu Allahu Akbar. Artinya capaan buang sifat iri, sombong, takabur dan dengki dulu. Tu baru tanamkan jalan menuju Allah tu dulu Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi artinya hubungan dengan Allah sebelum merantau menuju hubungan jalan Allah, buanglah sifat iri, sombong dan takabur dulu. Makanya surat Al-Baqarah ayat 17 itu, "Matalum kamatsalil ladzi istawqada nar falamma adhat ma hawla zahaballahu binurihim." Seumpama seperti semisal orang yang menghidupkan menyalakan agen api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, maka Allah akan pergikan dengan cahaya tersebut. Kalau ingin cahaya Allah, cahaya Muhammad itu ada di awak, maka ikuti aturan Allah. Ada cahaya Muhammad itu, ikuti perangai Muhammad itu di awak. Mengalir dia cahaya Muhammad itu, maka akan itu yang kita tuai. Makanya akhir solat salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya malenggong ke tetangga kanan, malenggong ke tetangga kiri, Bapak. Jadi hubungan di dunia kau bukan hanya kita kepada Allah, tapi kepada manusia juga diajarkan melalui hakikat solat. Kalau awak cor mencari orang meninggal, maka ketika awak meninggal, sana awak meninggal, orang lain pun akan ajak pulau mencari awak. Ya Pak. Ringan kaki awak mencari kawan sakit, maka ketika awak sakit, keluarga awak sakit, ringan pulau kaki orang mencari. Ya tidak? Tapi balik kaki awak mencari orang sakit, mencari orang meninggal, maka ketika itu orang balik pulau mencari awak. Jarang awak mendoakan orang saudara sanak saudara awak. Ketika saudara awak sakit, maka orang akan jarang pulau mendoakan awak. Di situ letak surat Al-Isra ayat 7 itu. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Jadi kalau awak peduli dengan saudara awak akan peduli dengan diri awak. Jadi yang peduli itu orang yang mana? Orang-orang yang mencari rahmatnya Allah. Al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minar azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Jadi kalau mau ibu, pakoklah jalan mencari rahmat Allah. Kenapa? Dengan adanya berkumpul-kumpul mencari rahmat Allah, rasa kepedulian akan timbul. Iya atau tidak, Bapak? Tapi kalau orang tidak pernah menjajakan saji, tidak saling kenal tetangga kanan, tetangga kiri, tidak saling bersalaman, tidak tahu saudara awak, leka meninggal mana orang, leka sakit mana orang, inyo tidak peduli dulu, Bapak. Nah, kalau tidak peduli dengan orang lain, maka lihatlah ketika kita meninggal, seketik lo orang menyulatkan awak, mendoakan awak. Nah, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kemudian ibu, bapak-bapak, ada pula satu cerita, Pak. Orang kau rajin lalu di surau. Rajin pergi ke surau. Lalu ke surau rajin, ke surau rajin. Namunlah sudah itulah sampai tuanya di surau saja, Pak. Namun ketika menghadapi kematian, orang kampung tak kajut, susah mana meninggalnya selama itu. La ilaha illallah dibacuan di orang kalimat la ilaha illallah, payah juga meninggalnya, Bapak. Alun jo lama minta orang, alun jo lah rela borasanya kata sanaknya, alun jo pai tali amoknya lai. Kemudian sakinah tatani Allah, ambillah tali amok datang lo aku mana sakit lai. Nah, ketika itu tuh Bapak dipanggil kiai, indak juga dah. Dipanggil para rukun gadang, indak juga dah. Ilmu hitam, ilmu coklat, ilmu kuning hanya pakai. Tolong panggil sekali kiai. Alah dipanggil, lah dimandian tu je saji segala macam, indak juga dah. Payah juga meninggal lebih 3 bulan 4 bulan. Alun jo pai tali amok tak cilantang so Bapak. Kemudian tolong panggil kawan semua laloknya di surau lah. Entah kok adolanya manuntinya itan guys. Dan ketika itu dipanggil, dia payah meninggal itu yang dikeluar dari sakunya di kawannya kok Pak. Sesuatu coba cari apa balanam ketika dikeluar batu balaan nama nampe itu Pak langsung meninggal. Kiranya lah sudah
manjalang orang kawan saji hanya memakak taruhnya ala mangantu matone matanggang masaji tempat taciri tempat pipis tempat lalu. Jadi ketika orang sholat badan pun dampung jantung orang ada dengan hingga sana lagi ada je hidup ya ndak nyaman lalu awak ndak nyaman sholat awak dah. Ketika itu bapak dia ibu bapak-bapak indak taingit dengan Tuhan dah. Maka meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kemudian pesan yang ketiga, ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu. Cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Jadi kau sayang karena lupa, arahkan dia di jalan Allah. Karena apa? Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, orang-orang beriman dan beramal saleh. Ada di samping beriman dan beramal saleh wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Orang menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Artinya Allah sudah tahu bahwa tantangan hidup di dunia ini semakin tinggi perkembangan zaman, semakin tinggi tantangan bagi orang tua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Iya dan tak lupa. Disuruh mengaji ke Pak Ustaz Mas Haji. Nah ngaji nak jin dua rete jam jin dua bajin jin dua panjun jam jin jun. Ama ya Pak kakek nonton jin dan jun. Kemudian, nah pe kamu solale, bangki batang taranda buka kembali pe, yang anak asik main game main TikTok. Kemudian orang tua sudah bosan, tak ada kata watawasau bil haq, watawasau bis sabr, nasihati dalam keadaan benar, nasihati dalam keadaan sabar. Kau upiak rambala paku, nantarang jalan kapara, kau upiak elok lalaku, nak sayang orang kawan, lawasan nasihati pabuek lah sekandati lah. Nah, sehingganya ketika inilah tantangan bagi orang tua ibu bapak. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Kalau anak peduli kepada anak awak bapak, ketika kita meninggal, tidak seorang Allah anak awak yang akan memandikan kapan awak bapak ibu atiwa. Mana anak-anakku yang kubesarkan? Mana anak-anakku yang doktor, profesor, insinyur, kompor bocor? Tidak mendake serang Allah ibu hati koruh bapak. Ketika kita dimandikan rasanya air itu mencercah ke kulit kita, terkupas-kupas sakitnya kulit awak kau rasanya bapak bagaikan air hangat. Maki-maki awak sebenarnya bapak. Makanya ketika di orang memandian mayat itu ditampung tangannya di elok, tidak digusuk semua di kolam seorang bapak. Nah, ini yang diharap oleh orang tua. Manalah anak-anakku? Bahasa kematian mengatakan airan kamu menakiklah kasih kau lipeklah tangan calilah bola dulu lah menakiklah kamu lipeklah tangan sebelum dilipekkan usunglah kening diri dan keluarga engkau sebelum diusung keningmu ke kiblat oleh orang lain. Itu hakikat nasihat dari kematian lupa. Nah, kalau cinta kepada anak maka nasihati mereka dengan tanggung jawab kita. Nah, ketika kita datang, harapan kita kepada anak kita, malah anak-anak mendakiklah. Datang anak yang kita peduli kepada agama. Awak mandian anak-anak awak bupa, dimandikan awak oleh anak kita bupa. Saju hati awak pak. Ini rasa saju tersenyum ruh ko bupa. Sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bangga orang tua tu bupa. Taruhlah nak kusuklah mana, tusuklah nenek nak. Jadi kalau kita peduli kepada anak kita, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta kita adalah berikan di jalan Allah, titipan Allah, maka dia akan menjadi tabung akhirat. Cinta kepada anak kita, jadikan mereka anak soleh dan soleha. Artinya pesan Nabi, pesan malaikat Jibril ini adalah cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Kalau lebih cinta kepada Allah, kehilangan anak awak stres, bisa gilo putih tali gitar awak, kehilangan anak awak kadang-kadang saya anak biasa anak main game main TikTok, biarlah
Nggak bahagia dong. Ibu aja diberang aja oleh bapak. Jadi berang-berangnya main game itu biasa lah yo. Ini masa kanak-kanak. Jadi itulah kita taboba. Kita kalau nak diajar naik delok maka gadang tabah indah. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Kemudian yang keempat, sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman adalah salat malam. Jadi orang menunjukkan tinggi rendahnya nilai keimanan seseorang itu di sisi Allah adalah maqam mahmudah, tempat yang terpuji di sisi Allah adalah orang yang bangun qiyamul lail, salat malam di sisi Allah. Kenapa? Kalau salat wajib itulah biasa saja. Tapi kalau orang biasa internatan kepada Allah di malam hari, artinya di malam hari itu Pak ada masalah kehidupan awak, maka tadahkan tangan, tundukkan kepala. Ketika itu orang-orang sunyi, jarang memakai jaringan internet untuk berdoa kepada Allah, Bapak. Makanya jaringan komunikasi kepada Allah sangat cepat di malam hari. Nah, di sanalah siapa yang sering meminta kepada Allah di malam hari, maka di sanalah pahala Allah sebesar langit dan bumi Allah janjikan kepadanya. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Yang kelima, istirnamuhu alin nas. Semulia-mulia manusia adalah orang yang memiliki panggilan Allah yang pertama dibanding panggilan yang lain. Artinya setiap saat dan setiap detik dia selalu hadir Allah dalam kehidupannya. Merasa Allah itu ada, apa yang ia lakukan dia baca bismillah. Kalau dapat nikmat alhamdulillah. Ketika apapun ia kerjakan, dia merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, sehingga kehadiran Allah itu membuat dia dalam kehati-hatian dalam kehidupannya. Nah, jika kita mengutamakan panggilan Allah, maka suatu saat kapanpun Allah mengambil ruh kita keluar dari jasad kita, Allah akan memanggil dengan panggilan yang terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa tenang, kembalilah ke keredaanku, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-Ku, wadkhuli jannati, maka kamu akan kumasukkan ke dalam surga. Kalau awak lah memenuhi panggilan Allah yang pertama daripada panggilan yang lain, maka ketika Allah memanggil, maka Allah akan mensucikan diri kita sebelum menghadap Zat yang Maha Suci tersebut. Jadi artinya pesan malaikat Jibril ini yang 5 ini Bapak, ada kesimpulannya adalah pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Artinya ikat diri kita semasa di dunia dengan Islam, sebelum asal maghrib, sebelum diikat tali kapan yang 5. Nah, inilah isi intisari dari pesan malaikat Jibril. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Beramallah kamu, berbuatlah oleh dirimu sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan menerima balasannya. Kemudian cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan berpisah dengan apa-apa yang kamu cintai. Kemudian semulia-mulia manusia adalah orang yang sering salat malam, sering bermustajabah dengan Allah, bermuhatabah dengan Allah, bertakarrub kepada Allah. Kemudian yang kelima, pesan malaikat Jibril, penuhilah panggilan Allah terlebih dahulu sebelum betul-betul Allah memanggilmu. Artinya la tuhamilu awqatikum, jangan sia-siakan waktumu. Al waktu kasayf fa illam taqtahu fa innahu taqtahu. Waktu bagikan pedang, kalau kamu lalai maka pedang akan mentong leher. Kira-kira itu saja kajian Bapak. Kalau ada yang ditanyakan, ada sesi tanya jawab Bapak, disilahkan. Jadi dalam kehidupan kau ibu bapak-bapak yang perlu sangat disiapkan dengan pesan malaikat Jibril adalah harta kita gunakanlah sebaik mungkin sebagai tabung akhirat. Berbaik berupa anak kita, jangan pernah kita sia-siakan. Itu akan menolong kita dan akan membantu kita untuk menjadi keselamatan di alam barzah nanti, buat dikubur nanti. Ada tanya ibu bapak? Hah?
Kalau ada pertanyaan nanti boleh sambil duduk, sambil berdiri, sambil apa saja. Oke. Kalau sudah, terima kasih. Mohon maaf. Ada tadi Pak? Baik, kalau tidak ada lagi, kalau ada salah dan penyampaian mohon dimaafkan. Dimaafkan kira-kira ibu gua. Dimaafkan bapak gua. Terima kasih banyak, mudah-mudahan diresapi dan diamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang terbaik di dunia, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alif Jannah dan Bapak Hazard Yusufun dalam hati ridho jemaah pemerintah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.